Selamat datang kembali di Partai X. Dipilih untuk melayani, malah memerintah sesuka hati. Dalam demokrasi, jabatan publik itu mandat, bukan hadiah. Pemimpin dipilih bukan untuk duduk manis di kursi empuk, apalagi memerintah sesuka hati. Pemimpin dipilih untuk mengabdi, menjaga kepentingan bersama, memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat. Tapi faktanya, tidak sedikit pejabat lupa tujuan awalnya. Begitu terpilih, yang dijalankan bukan amanah rakyat, tapi kepentingan pribadi atau kelompok. Aspirasi masyarakat diabaikan, kritik dianggap gangguan, kebijakan disusun tanpa partisipasi rakyat. Seolah-olah jabatan itu lisensi untuk bertindak semaunya. Ini adalah golongan penolak tanggung jawab. Mereka menjadikan demokrasi sekedar stempel, bukan alat untuk melayani. Coba lihat realitasnya. Kebijakan lahir bukan dari kebutuhan rakyat, tapi dari lobi segelintir pihak. Forum dengar pendapat, formalitas. Keputusan penting sudah diatur di balik pintu tertutup. Program pemerintah sering tidak merata manfaatnya. Ada yang justru menambah beban rakyat, pajak baru, regulasi rumit, bahkan pembatasan hak sipil. Transparansi minim. Data yang seharusnya terbuka malah disembunyikan. Dan begitu rakyat bersuara, kritik dianggap ancaman. Suara berbeda diposisikan sebagai lawan. Apa akibatnya? Jarak pemerintah dan rakyat semakin jauh. Kepercayaan publik runtuh. Janji kampanye terbukti hanya retorika murahan. Efisiensi anggaran 306,7 triliun rupiah, potongan brutal yang membekukan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pendidikan dan kesehatan dipangkas, sementara stimulus triliunan rupiah digelontorkan tanpa koordinasi yang jelas. Lembaga pengelolaan dana negara sebesar 14.000 triliunan rupiah, Danantara, juga didirikan dengan undang-undang yang disahkan tanpa sosialisasi memadai dan tanpa kontrol efektif dari lembaga pengawas. Semua fasilitas yang mereka nikmati, mulai dari gaji, rumah dinas, mobil dinas, perjalanan ke luar negeri, itu bukan hak pribadi, itu uang rakyat. Pajak dari keringat petani, pedagang buruh, nelayan, pekerja kantoran, hingga ojek online, tapi bukannya dipakai untuk melayani rakyat, justru dipakai untuk menguatkan ego kekuasaan. Bahkan yang lebih parah, keputusan-keputusan penting dibuat bukan untuk kepentingan bangsa, tapi untuk mengamankan kursi mereka, memperkaya kelompok sendiri, atau menjaga kepentingan sekelompok orang. Ini jelas pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap mandat rakyat, pengkhianatan terhadap demokrasi. Kalau sistem tak diperbaiki, kekuasaan akan terus membayangi rakyat. Janji kampanye hanya retorika murahan. Demokrasi akan jadi alat legitimasi kekuasaan segelintir, bukan sarana menegakkan keadilan. Kalau dibiarkan, pola ini akan melahirkan budaya yang korup, yaitu pemimpin hanya ingat rakyat saat butuh suara, lalu lupa ketika berkuasa. Demokrasi akhirnya mati perlahan, tinggal nama tanpa makna. Karena itu, Partai X menegaskan untuk mengimplementasikan peta jalan membenahi Indonesia, diantaranya 1. Musyawarah Kenegarawanan Nasional oleh 4 pilar negara, meliputi kaum intelektual, kaum agama, kaum TNI atau Polri, dan kaum budaya sebagai ruang persatuan visi bangsa untuk membuat desain struktur ketatanegaraan yang baru. Yang kedua, membuat draft amandemen kelima UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Yang ketiga, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS untuk mengawal transisi dan mengesahkan amandemen kelima UUD 1945. Yang keempat, pemisahan tegas negara dan pemerintah agar negara tak ikut runtuh bersama rezim. Yang kelima,
Pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, bukan slogan. Yang keenam, pembubaran partai politik yang tidak mendidik rakyat. Yang ketujuh, reformasi hukum berbasis kepakaran agar hukum tidak lagi bisa dibeli. Yang kedelapan, transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Yang kesembilan, pendidikan politik di sekolah agar generasi berikutnya tidak buta konstitusi. Ingat, jabatan bukan hak istimewa, itu amanah. Dipilih bukan untuk memerintah sesuka hati, tapi untuk melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab. Kalau pemimpin terus mengutamakan ego dan kepentingan kelompok, maka yang dikorbankan bukan hanya rakyat hari ini, tapi juga masa depan. Pertanyaannya sederhana, maukah para pemimpin meninggalkan ego demi mengembalikan kepercayaan rakyat? Atau akan terus menjadikan kursi kekuasaan sebagai panggung untuk melupakan janji dan mengkhianati amanah? Karena satu hal pasti, rakyat bisa bersabar, tapi rakyat tidak akan selamanya diam. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin